Garuda mencetak sejarah. Garuda Muda mengukir kisah indah yang belum pernah ada sebelumnya. Kisah yang sebelumnya hanya menjadi impian rakyat Indonesia. Cerita yang selama ini hanya menjadi mimpi indah para pecinta bola Indonesia. Ya, Garuda Muda, Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia Qatar 2025. Kisah dan cerita itu ditulis oleh sosok pelatih muda dan skuadnya. Pelatih lokal, bukan dari Belanda, bukan juga dari Eropa. Dia adalah Nova Arianto. Sosok pelatih berasal dari kota Lubia, Marang. Sosok pelatih yang sejak kecil tumbuh di lingkungan dan keluarga sepak bola. Siapa sangka Nova Arianto adalah seorang putra Sartono, pelatih asal Semarang yang pernah membawa PSIS ke puncak prestasi, juara Liga Indonesia tahun 1986. Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nova Arianto sebelum melatih adalah seorang pemain bola yang sudah tidak asing lagi di pentas Liga Indonesia. Nama besarnya tercium harum di Persib Bandung sekian lama, 6 tahun tepatnya. Namanya juga terpatri di Persibaya, 2 tahun lamanya. PSS Sleman dan Sriwijaya FC merekam jejak indah bersamanya sekitar 1 musim lamanya. Terakhir namanya dikenang indah para fans Pelita Bandung Raya sekitar tahun 2012 sampai 2015. Suster Ngesot julukannya, sosok tembok yang solid yang tak mudah dijebol lawan, seorang center back yang selalu menjadi mimpi buruk kegagalan lawan-lawannya. Meskipun di awal karirnya sempat menjadi seorang striker, Nova berakhir pada posisi ini selamanya, center back. Setelah pensiun sebagai pemain, Nova melanjutkan petualangan indahnya sebagai pelatih sepak bola. Namanya terus melambung karena sukses menjadi asisten pelatih Timnas U23, menemani Coach Indra Safri dan Sintayong sejak tahun 2019. Namun sebelum itu, dia adalah sosok pelatih yang tidak asing. Dia adalah pemain sekaligus asisten pelatih di Pelita Bandung Raya tahun 2013 sampai 2015. Setelah benar-benar pensiun dari pemain, dia baru benar-benar murni menjadi pelatih, yaitu saat di kasta terbawah Liga Indonesia bersama Madiun Putra pada tahun 2016 dan Lambung Sakti tahun 2017. Diangkatnya pelatih Sintayong sejak tahun 2020 hingga 2024 menjadi era yang sangat penting bagi Nova. Masa di mana ia banyak menimba ilmu dan knowledge tentang sepak bola yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Bahkan sang pelatih pernah mengatakan dia batal ikut lisensi kepelatihan karena lebih memilih belajar bersama Sintayong. Dia seperti sangat terinspirasi dengan gaya kepelatihan Sintayong. Saya merasa menjadi orang yang paling beruntung bisa belajar dengan pelatih sekaliber Sintayong. Banyak ilmu yang saya dapat, banyak ilmu yang enggak saya dapat di kursus, tapi secara pengalaman dan ilmu ada yang bisa saya dapat di sini. Tutur Nova di kanal milik seorang pengamat bola. Dia lanjut menuturkan bahwa Sintayong pertama kali datang adalah mengubah mental pemain. Itu menjadi concern agar bagaimana punya mental pantang menyerah, tidak mau kalah. Bersyukur kita bisa melihat timnas kita punya pemain dengan mental yang cukup baik. Terlepas dari pemain diaspora, kita bisa melihat Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Hernando Ari. Progresnya luar biasa. Kemudian soal disiplin yang bisa saya bentuk di timnas U17, disiplin yang kuat soal taktikal. Lanjut Nova. Bekal yang cukup, knowledge yang memadai, dari satu tempat ke tempat lain, dari klub satu ke klub yang lain, menjadi modal utama Nova untuk menjadi pelatih yang hebat, pelatih yang handal, hingga akhirnya dia mendapatkan mandat yang sangat besar, pelatih timnas U17.
Pengaruh Sintayong sangat kental di timnas U17. Ciri khasnya adalah bertahan dengan sangat kuat, menyerang dengan sangat cepat, transisi yang cepat, tidak ngotot mengandalkan penguasaan bola, dan tidak pula bermain dengan tiki-taka dan menonjolkan kemampuan individu pemainnya. Kolektivitas dan komunikasi antar pemain menjadi kunci utama. Ketahanan dan kekuatan fisik diasah, tubuh kuat kekar, siap beradu fisik dengan pemain yang lain, fokus sampai menit terakhir pertandingan, dan satu lagi, tidak boleh main medsos seenaknya. Tak peduli ocehan manusia tak berguna di televisi dan media lainnya, Gus Nova tetap mempertahankan prinsipnya. Tak peduli dibilang terlalu Sintayongisme, Nova tetap maju dengan optimisme. Dia memberikan bukti nyata hingga manusia-manusia pembacot bola pelan-pelan membungkuk di depannya dan mulai angkat topi untuk Coach Nova dan skuadnya. Tak hanya publik sepak bola Indonesia, bahkan publik bola Asia Tenggara ikut bangga. Timnas U17 Indonesia mengangkat martabat sepak bola Asia Tenggara, menegakkan kepala di depan mereka. Tidak ada lagi negara yang merendahkan dan mencemooh Indonesia. Tidak ada lagi negara yang memandang remeh dan sebelah mata sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia dengan cara mengesankan. Lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar dengan status luar biasa, mendapatkan poin sempurna dengan 3 kali kemenangan tanpa sekalipun kalah dengan meraih poin sempurna 9. Ini adalah rekor terbaik dari semua kontestan Piala Asia U17 2025. Indonesia sedang dalam sorotan dunia akan prestasinya di Liga Piala Asia U17 2025. Di saat dua negara ASEAN lainnya, Thailand dan Vietnam, sedang berlaga di kompetisi yang sama, gagal total. Mereka tumbang dan tak mampu melaju ke perempat final karena mengalami banyak kekalahan. Mereka berakhir di dasar klasemen dengan raihan poin paling sedikit. Vietnam hanya mengemas 3 poin, sedangkan Thailand lebih menyediakan lagi tanpa meraih satupun kemenangan. Poinnya 0. Namun yang lebih menyedihkan adalah Malaysia, negara yang fans bolanya sering sindir timnas Indonesia ini, malah gagal ikut kompetisi ini karena tidak lolos kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pada momen ini, cukuplah nikmat Tuhan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Semoga Garuda mampu berjaya di perempat final Piala Asia dan bisa mendongakkan kepala dengan gagah di pentas dunia berikutnya.